yang memberi kesempatan untuk saya bisa menjadi berkat. Ayo karena waktunya terus mengejar. Buka Yesaya pasal 7 ayat 14. Tolong LCD Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya, sementara kita menunggu, Tuhan kami memberkati jadi baik. Saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia apa? Yes. Ayo. Bapak Ibu kekasih Tuhan bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Immanuel. Allah beserta dengan kita. Setiap akhir tahun, selain tema sinode, ya, yang tahun ini dari sinode Gereja Pusat Thanksgiving, mengucap syukur. Setiap tahun saya mesti bergumul untuk tema lokal. Gereja kita, ya bukan gereja saya, gereja kita. Dan waktu saya bergumul, saya tanya apa tema lokal. Ternyata ayat ini dimunculkan. Immanuel. Katakan dalam dirimu sendiri, sebut namamu. Andrew, I am not alone. Kamu tidak sendiri, Andrew. Sudah? Sudah? Saya kok enggak lihat kecap-kecapnya. Kok dibatin dalam hati? Ya. Katakan dalam hati itu mesti kecap-kecap. Kan ini ada kecap-kecap suara. Katakan dalam masing-masing. Andrew, I am not alone. Kamu Andrew tidak sendiri. Amin. Sekarang tunjuk kanan kirimu. You are not alone. Kamu tidak sendiri. Loh lihat dah. Disuruh lonjok kok aku dipendeli. Loh. Tunjuk kanan kirimu. Atau jemaatnya ada di sana. Hei. Atau saya bahasa Jerman supaya tahu semua. Tunjukkan kanan kirimu. You are not alone. Loh, ayo jangan malu-malu. You are not alone. Kamu tidak sendiri. Karena Immanuel. Allah menyertai setiap kita tahun ini. Ya setuju katakan amin. Terus dalam keluarga, dalam komunitas gereja, ya. Kan pinggangnya sehat semua toh ya. Jadi kalau duduk, muter gini, bisa toh ya. Gak cekot-cekot toh, gak toh. Katakan, we are not alone. Kami tidak sendiri. Loh, ya muter orek. Masa kami tidak sendiri? Ayo, we are not alone. Kami tidak sendiri. Muter. Sing gak iso muter, mungkin rotok encok. Tapi percaya setelah dengar Immanuel ini keluar,
disembuhkan. Ayo. Dia Allah yang sampai pagi hari ini tidak pernah tertidur. Yang setuju katakan amin. Dia lagi mendoakan setiap kita. Ada ayatnya? Ada. Yesus itu berdoa sampai sekarang. Bukan nganggur. Dia berdoa untuk setiap kita. Dia masih bekerja. Tutup matanya. Tutup matanya. Dia masih ada. Kuatkan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Karena Immanuel menyertai engkau. Immanuel sedang bekerja merancangkan sesuatu yang baik tahun ini. Yang mau tutup mata silakan tutup mata. Nikmati spesial waktu ini. Nikmati bersama Papamu di surga. Nikmati. Buka telinga jasmanimu. Tutup matanya semua kalau mau menikmati. Narapata Karaba. Mestinya jadwal saya minggu depan. Tapi saya diajak kumpul dengan anak saya di Jakarta. Saya minta tolong pagi hari ini. Itu saya bisa jadi berkat. Yang datang pagi ini. Engkau istimewa di hadapan Tuhan. Kuatkan tangan kami yang goyah. Kuatkan lutut kami yang sudah gemetar. Kami tahu Tuhan, tahun ini seluruh dunia dilanda resesi. Tapi kami, anak-anak-Mu yang datang menghampiri Engkau, akan setiap hari resepsi. Katakan amin. Engkau akan menikmati. Engkau akan menikmati damai sejahtera surga dan sukacita mengalir. Narafata kata-kata. Jangan terpengaruh dengan keadaanmu. Kalau hari-hari ini semua susah. Perdagangan semua lagi susah. Tapi ingat. Orang-orang yang mau disertai Immanuel. Yang mau memberikan hatinya setiap hari bahkan setiap detik. Aku tahu Tuhan, Kau tinggal dalam hidup kami, menuntut entah ke kanan ke kiri. Sebab itu buka telinga jas rohani kami, buka telinga rohani kami, supaya kami bisa peka dengar suara tuntunanmu. Dan kalaupun jalan-jalanmu itu tidak masuk akal, tapi kami dengar persis, kami tahu persis itu tuntunanmu, kami akan tetap melangkah. Karena di lembah kekelaman Engkau ada menyertai kami. Engkau ada menyertai kami Tuhan.
Korapata karapakaya syakara. Semua di bumi ini ada es dan syarat dan ketentuan. Kita mau beli makanan, kita mau membangun keluarga. Bahkan kita punya anak-anak harus dididik dengan S dan K. Dengan kedisiplinan, dengan kemandirian. Dengan keseriusan. Untuk dibawa kepada Tuhan. Begitu juga pagi hari ini. Untuk sampai kepada titik Immanuel. Untuk sampai engkau disertai Tuhan. Untuk sampai hidupmu dipimpinnya. Engkau harus sampai kepada titik ini. Yaitu Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Engkau harus sampai hatimu, rohmu melekat setiap saat dengan Dia. Yang mengerti katakan amin. Melekat terus. Dan waktu saya tanya, Tuhan, kalau arti melekat kita sudah ngerti. Seperti perangko. Yang kalau disobek-sobek. Yang kalau diambil lagi untuk ditempelkan lagi, dipakai tidak bisa. Dan waktu diambil pasti sobek. Apa arti melekat? Kasih lebih lagi Papa. Dan saya diberi pengertian. Untuk bisa melekat. Itu kita harus growing. Bertumbuh. Harus mengalami pertumbuhan yang penuh di dalam Dia. Yang setuju katakan amin. Buka mata semua. Tahu pohon ya. Pohon tahu ya. Waktu dia masih kecil. Waktu kita masih baru bertumbuh pohon itu. Kan ada cabang-cabangnya, ada ranting-rantingnya. Dan waktu kita tarik dengan mudahnya. Dia patah. Dia terlepas dari pohonnya. Begitu juga kita. Waktu kita stuck, tidak bertumbuh terus. Ke arah penuh di dalam Yesus. Engkau akan mudah dikalahkan musuhmu. Ngerti? Siapa musuh kita? Yes. Terutama diri kita sendiri ini loh. Ego kita ini loh. Benar ya? Irian Jaya kita ini loh. You know Irian Jaya. Nanti lihat diberkati udah gak enak, gak mood. Kepentingan diri sendiri. Motivasi kita dalam melayani itu. Tulus atau enggak. Kan waktu kita terus bertumbuh. Itu pohon dari yang kecil terus bertumbuh. Saya punya pohon mangga di depan rumah. Waktu kecil kena angin yang cukup besar itu pada rantingnya, dahannya pada lepas. Tapi waktu terus bertumbuh terus. Dia akan menjadi pohon yang besar. Lihat muka dan waktu rantingnya cuma sebesar lengan saya. Ya, mestinya lengan saya ini kecil karena ditutupi dengan baju. Itu saya coba, saya coba seperti mangke, saya gelandotan. Tuwek-tuwek gelandotan. Dia tetap kuat. Benar? Karena dia terus arti dari melekat. Itu engkau dan saya harus bertumbuh terus. Imanmu harus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Pengharapanmu dalam Tuhan harus bertumbuh. Yang mengerti katakan. Loh, yang mengerti katakan. Kok loyo? Belum makan semua? Kurang sarapan? Foto.
kasihmu harus bertumbuh terhadap Tuhan dan sesama. Yang mengerti katakan, kok lo yo, kok aminnya? Aminnya kok seperti ikan koi yang kehabisan oksigen. Mesti bertumbuh loh, serius. Arti melekat itu terus bertumbuh. Itu arah kesempurnaan. Kita terus berjalan bertumbuh ke arah sempurnaan. Rupa dan gambar Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak, maaf. Resesi tahun ini tidak akan jadi resepsi. Tahu arti resepsi? Damai sukacita terus mengalir. Ketenangan itu menguasai kita. Itu arti resepsi. Kalau orang-orang diundang resepsi sukacita atau seperti sudah ditolak. Loh iya dikasih tahu Pak Hendru yo kabeh yo. Sebelumnya. Harusnya maaf. Yang di luar ya. Pekerjaan sulit. Ya keuntungan, profit mulai menurun. Pelayanan juga mulai 2,5 tahun banyak ngalami kegoncangan. Yang jadi pembicara tidak bisa lagi pembicara. Sulit. Ya karena online diisi sendiri. Saya 3 tahun tutup maaf. Online. Baru minggu kemarin baru buka. Maaf jangan mikir yang lain. Kalau gereja tutup cuma online perpuluhan. Karena saya tidak pernah beri nomor rekening. Saya tahu ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Persembahan tutup. Ya, 3 tahun ini. 2 bulan lagi 3 tahun. 29 Maret 2020 saya terakhir ibadah karena COVID. Tapi waktu yang dari dalam. Coba pelan-pelan ini. Sebut namamu. Hei Hendru yang dari dalam damai sejahteramu harus keluar. Lu ayo sebut namamu. Lu kok ini? Jangan tegang, santai. Tapi tetap konsen. Sudah? Harusnya kalau resepsi itu yang dari dalam itu membuah. Ya, jagalah hatimu dengan segala. Karena dari terpancar kehidupan, terpancar damai sejahtera, terpancar sukacita. Nangkep? Kalau ada Immanuel, tidak ada yang bisa mempengaruhi hati kita. Setuju? Kok kayaknya ada mata-mata yang melihat saya yang tidak setuju. Enak kue ngomong. Coba kue tadi posisiku. Maaf Bapak Ibu, saya sudah ngalamin semua. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu saya dilayani oleh almarhum Bapak Tommy dan Bu Tommy. Benar ya Bu ya? Karena Bu Indri stres benar, karena pergi toh. Kita ini baru menikah. Ya pindah rumah. Karena saya Kristen ada seperti
Iya, yang ditancapkan di setiap kusen. Saya cabutin semua karena saya Kristen. Dan saya panggil hamba Tuhan untuk bisa membakarnya. Maaf, tapi beda. Ya, kalau hamba Tuhan sekarang di konseling dulu dikuatkan. Ya, dikasih firman Allah. Mereka enggak. Karena hamba Tuhannya Keluaran Kejadian. Saya sudah wahyu ya belajar lah ya. Belajar banyak. Tiba-tiba dibakar. Dan waktu dibakar istri saya Bu Indri ketakutan. Masuk. Sejak dibakar itu malamnya dia tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kalau duduk gini ya gini terus. Tidak bisa masak, tidak bisa senyum. Damai sejahteranya hilang. Pencuri datang untuk apa? Maka itu hati-hati kalau hari-hari ini damai sejahteramu hilang. Serius. 6 bulan saya perang. Ya. 6 bulan. Waktu itu saya dibimbing dengan seorang hamba Tuhan yang akhirnya dia menggembalakan di Frankfurt, Jerman. Saya dipantau terus. Dibimbing, dimuridkan. Makanya saya jadi seperti ini karena dimuridkan. Setiap detik atau menit lah. Kadang-kadang mau ambil pisau. Saya ngalamin semua, mau bunuh diri. Tapi dengar baik-baik, Bapak Ibu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya akan menjadi satu daging. Ya, memang saya melihat pasangan suami istri 2. Saya lihat 2 kasat mata Bapak Ibu. Tapi surga lihat engkau jadi satu daging. Dan waktu yang satu pasangannya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kuasa apapun di bumi ini, termasuk setan, nggak akan pernah bisa menceraikan. Ya, sementara mencuri damai sejahtera istri saya, it's okay lah ya. Tapi tidak bisa dinaikkan ke step kedua. Dia mencuri, membunuh. Tahu? Kalau seseorang dibunuh perasaannya, damai sejahteranya hilang, malas hidup. Ya, malas makan, malas semuanya. Ibadah, tapi anehnya, khotbah, ras, mari turun khotbah, ya, disuruh doa, waras sembuh. Tapi begitu turun, itu artinya engkau disertai Allah Immanuel. Oleh sebab itu bertumbuh terus di dalam Dia. Yang mengerti katakan amin. Imanmu mesti dilatih. Otot-otot imanmu itu mesti dilatih. Ya. Memang latihan badani terbatas. Ya. Iya. Tapi tetap supaya tidak kaku. Saya udah mulai belajar. Saya ini malas untuk olahraga ya. Sehingga tidak bisa sampai lemes. Dilatih terus ototnya. Begitu juga imanmu. Latih terus imanmu. Tadi malam ada anak-anak saya ini kan setiap hari bantu ya di yayasannya
ya kepunyaan GAB di Sidoarjo. Saya bantu. Karena saya punya latar belakang nangani orang-orang stres. Jadi yayasan ini bergerak di salah satunya ODGJ. Jadi sekarang jangan berkata gendeng atau gila, enggak. Terlalu vulgar kasar. ODGJ, orang dengan gejala jiwa. Iya, gangguan jiwa atau gejala jiwa. ODMK, masalah kejiwaan, ODMK. Kalau yang stres itu sedikit-sedikit hesmosi. Apa? Sedikit-sedikit jangan hesmosi. Apa? Itu sudah mengarah ke ODMK. Masalah kejiwaan. Sedikit-sedikit jangan tersungging. Sopo sing tersunggingan? Oh gak disalami ambek gembalane. Wis, duh, kok aku gak dianggap ya. Wis, minggu depan cari gereja lain. Lola gembalane tadi malam baru untuke cekot-cekot, iso senyum. Iso guyu. Ngrasano ae cekot-cekot kok. Kuwate tersunggingan. Ngerti? Iso berdiri nyalami iku wis haleluya apa? Kuwate dituntut senyum. Wah cekot-cekot. Nangem ya? Ayo bertumbuh imanmu. Nah, tadi malam ada salah satu dari anak yayasan itu yang menikah. Saya kumpul dengan di yayasan itu di Gedangan. YHHS, Yayasan Hati Hamba Surabaya. Yang punya Pak Yohanes Tio dan Bu Rahel, ya, satu atap dengan kita di GAB, satu sinode. Terus kita bareng sama-sama pergi. Ya, saya jemput mereka, 2 mobil pergi. Dan ternyata pulangnya terlalu pagi. 7:30 udah selesai. Ya menurut saya terlalu pagi. Saya itu punya kerinduan jadi berkat. Jadi udah semua sudah pengumpul, pengurus. Saya punya kerinduan tiba-tiba. Ya saya tergerak untuk bawa mereka ke Pakuwon. 2 mobil 15 orang. Nah tadi malam di Pakuwon itu ada late night sale. Ruame pol sa Surabaya. Ya iku. Untung gak ngomong sak Surabaya tumplek-blek. Ngumpul. Tapi dari sebelum masuk saya sudah ngomong, malaikat. Saya percaya 1000% dengan pelayanan malaikat. Malaikat tolongi aku. Siapkan 2 mobil tempat untuk kita bisa sampai ke sana. Bapak Ibu kok kasih Tuhan, kita muter 2 mobil itu seperti kayak main bom kar. Muter-muter sampai lantai atas. Gak ketemu turun, muter-muter lagi. Tapi saya bahasa roh. Saya tetap ngomong Tuhan, aku percaya saya bangun pengharapan saya di dalam Dia. Dan saya percaya suatu saat nanti sebelum pulang pasti ada. Muter-muter terus. Hampir 30 menit lebih ya. Cari parkir muter. Hampir. Setengah hopeless saya sudah. Beberapa orang ngomong, wis mulai Pak Indru, ngafe aja duk warung jare. Lah nek duk warung ya kalian sudah banyak. It's okay. Tapi yang ada seumur hidup meskipun sudah tua enggak pernah pergi ke mall. Ya karena kehidupan mereka yang ngerti sendiri sederhana. Banyak. Dan saya tuh kepingin gitu loh sekali-sekali. Kalau udah berkat. Terakhir. Kita udah mau keluar loh. Tapi saya tetap bahasa roh. Ya meskipun sedikit hopeless tapi saya terus. Sampai Tuhan ngomong, buat perjalanan kami ini berhasil Tuhan. Saya ngomong gitu. Dan bener loh. Tiba-tiba waktu sebelum kita keluar. Ada satu. Saya di muka.
Yang di belakang rombongan saya kasih kode. Maksudnya masuk dulu. Saya gampang. Nangkep ya? Iki iman bo. Imane bo. Biasanya kalau sudah dapat tempat langsung. Malah gayanya tidak mau jawab. Biasanya masuk dhisik, ngerti? Watik sok suci kayak malaikat gak mau jawab. Coba nih mari keluar, ono kesempatan malbu kabur. Saya ngomong masuk dulu, saya nyetir, saya buka. Ini mereka tidak ada, setelah itu tidak ada lagi. Saya terus bahasa roh, saya bangun pengharapan saya. Tuhan, kami percaya Engkau buat perjalananku berhasil malam ini. Saya percaya. Ya maaf. Ada 2-3 orang yang ngomong, Pak Andrew ini disertai malaikat karena mereka punya mata roh. Tanya, Pak Andrew, malaikatmu di kanan kiri ini nanti dikasih tahu. Saya tidak sempat tanya, yang penting disertai malaikat. Makanya kalau saya nyetir seringkali sendirian, ya ngantuk. Jalur lawan saya kecepatan tinggi loh. Tiba-tiba ada believe it or not. Ada yang membelokin loh. Itu rombongan dari TNI Angkatan Darat. Habis saya. Nangkap? Maka itu suka nggak suka. Engkau harus glowing. Mengalami pertumbuhan. Melekat ini loh dengan dia. Melekat itu artinya terus mengalami pertumbuhan seperti rupa dan gambar Allah. Akhirnya mau keluar. Saya masuk di sampah-sampah. Nggak ngerti mungkin ada yang belokkan ya. Hati saya enggak milih jalan yang besar yang ada. Enggak, saya masuk di sampah-sampah. Dan bener loh, ada truk sampah bongkar. Terus saya ada di depannya. Semua sudah ngomong hopeless. Udah pulang aja, pulang percuma. Nanti habis waktu kita kemalaman. Akhirnya dua-dua dapat tempat. Parkir. Nangkep? Sebab itu bangunan pengharapan yang dalam hidup. Allah Immanuel tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Dia masih ada. Dia masih ada dalam hidupmu. Oh. Dia masih bekerja dalam setiap langkahmu. Oleh sebab itu libatkan Immanuel dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu. Libatkan Immanuel dalam anak-anakmu. Serius loh. Ada banyak orang meramal tahun ini masa kegelapan. Tapi bagi setiap kita tahun ini masa, dengar, kegenapan janji Allah diberikan pada setiap kita. Setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh tahun ini, yang hatinya coba dibawa, melekat kepada Dia. Yang hatinya terus mau, Tuhan aku mau berubah. Aku mau lebih baik. Oh, bahwa kami lebih baik lagi Roh Kudus. Oh, katakan nama. Nanggap. Untuk sampai kepada engkau disertai Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkau harus bertumbuh terus. Itu artinya engkau melekat. Gandol Gusti. Ya apa? Di WL. Kok sing ijen?
sini. Tak boleh WL. Gandol Gusti sebentar aja. Yo wis langsung. Kowe ae, aku. Suka ndak suka, mau ndak mau, hidupmu tahun ini mesti gandol. Ojo gandol truk. Truk kalah mbek Gusti kecepatannya. Nangkep yang gandol truk. Jangan gandoli kepintaranmu. Jangan berjalan menurut S2-mu. Kehebatanmu. Jangan berjalan menurut orang tuaku. Punya power, kekuasaan, kekuatan. Jangan. Bentar aja. Nggak apa-apa ya. Sampai jam berapa? Terus aku double. Refnya aja, gandol Gusti. Dalat. Hah? Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Ada yang bisa Lydia? Udah bisa. Ya wis. Loh, iku gak lagu baru ya. Iku lagu Bekala Beduk. Ngerti Bekala Beduk? Karena di yayasan itu kan wonge stres-stres kabeh. Jadi tiap hari dinyanyinya gandol Gusti. Supaya sukacita dong lagu itu. Nangkep? Moga-moga 11:04 saya selesai ya. Tadi sudah tak kasih tahu. Engko nek 10:30 ki ono kode. Iki mau bablas gak ngke kode. Saya tutup dengan kesaksian. Diajak pergi ke Singapura seneng enggak? Seneng ya? Bu Indri itu beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu diajak sepupu saya, misanan saya ke Singapura. Ya, karena dia ada di Kanada, ya sekolah, chef gitu loh ya. Terus pulang ada mesin-mesin kecil-kecil itu yang banyak, yang harus dibawa. Nah salah satu Bu Indri yang disuruh jemput di Singapura untuk bawain itu. Ya, karena satu orang kan ada 20 kilo. Setelah sampai ada mamanya diajak, ada ponakannya lagi diajak. Setelah mamanya pulang, ya anak perempuan ini kita yang menikahkan, kita yang bimbing. Kalau tengah malam ada kesusahan, ada ribut-ribut dengan calonnya, kita yang nanganin. Ya pokoknya all in dah. Keponakan ini, sepupu saya ini. Setelah mamanya pulang, keponakannya pulang, sikapnya berubah dengan Bu Indri. Bu Indri udah terasa. Ya begitu pulang detik itu juga berubah. Bu Indri enggak bawa sangu banyak. Karena waktu-waktu itu maaf kita lagi ada di padang gurun. Ya. Enggak banyak sangu. Nah waktu dia belanjain, dia punya kartu kredit karena dia kerja waktu itu di PMA, penanaman modal asing. Jadi Citibank masuk, seluruh karyawannya dibikinkan Citibank. Sampai office boy-nya keren punya Citibank, punya HSBC, punya BCA, kartu kredit. Dengan limit yang lumayan besar. Begitu ndak ada iringan pianonya urapane anjlok. Diberkati kok Nyo. Meskipun tanganmu rodok-rodok keliting ngelayani, tapi diberkati engkau. Lupa dibuka, lupa di otores dibuka. Ya. Jadi tidak berlaku. Dia lupa, dia belanjain, kepingin beliin saya oleh-oleh, kemeja atau apapun. Joshua, Joy, ditolak semua karena belum dibuka, belum di otores dibuka.
Nah ternyata setelah dia balik dia pulang dulu. Ya Bu Indri disuruh pulang karena dia ada sesuatu yang harus diurusi di Singapura. Bu Indri dikasih tiket palsu, dengar baik-baik. Dikasih tiket palsu. Karena kredit cardnya juga palsu. Nggak percaya ya, di luar negeri kok bisa dipalsu? Iya. Orang-orang yang hacker, yang bimbing saya itu 10 tahun ada di Jerman, di Bonn, di Frankfurt. Keliling, pergi, persekutuan doa Indonesia. Melayani anak-anak yang mahasiswa Indonesia. Itu kalau mahasiswa-mahasiswa itu. Dan urunan sewa kontainer. 5 orang, 4 orang itu. Kan plafonnya sampai ratusan juta. Jadi sebelum dia tinggalkan digesek semua alat elektronik apapun, tas bermerek, sepatu, digesek semua, dibeli. Habis gitu dia ngomong gini, gak ketemu loh, karena mereka ahli hacker, IT sekolahnya. Makanya saya percaya. Begitu diserahkan gitu ya. Langsung sama saudara sepupu saya ditinggal lari. Seperti jalan cepat gitu. Bu Indri tambah gak enak artinya. Loh kok bisa? Kita yang bimbing loh. Kita yang berkati loh. Kita kalau ada apa-apa yang nyelesain masalah. Mamanya adik mama saya. Kan deket ya. Deket banget. Sepupu. Dan ternyata waktu mau berangkat malam, sore, ya mau penerbangan, itu tiket diberikan. Yang counternya orang Malaysia. Dia ngomong gini, Makci, ya Makci, ini tidak berlaku. Makci, ini palsu. Begitu Bu Indri dengar itu, langsung yo. Karena apa? Mau pakai kartu kredit tidak bisa, belum dibuka. Telepon ke saya ke Joshua, belum juga didaftarkan waktu itu di Telkomsel. Diisi uangnya dia masih ada 100 ribu, 200 ribu. Cuma 1 menit. Diisi lagi dengan Joshua, 400, 500 ribu. Cuma 2 menit, 3 menit. Benar ya? Coba jangan dipaketin. Coba lari ke internet. Habis. 1 juta itu cuma berapa menit. Ada teman saya lupa. Pengusaha ngisi 1 juta paketan. Habis. Semalam Bu Indri jadi gelandangan. Nangis terus dia. Gak bisa kontak dengan kita, habis pulsanya. Gak bisa kontak. Dia bawa koper besar 40 kilo. Ini 40 kilo, ini 40 kilo. Jadi 80 kilo. Padahal setiap kita yang normal cuma boleh bawa 20 kilo. Jadi kelebihan 60 kilo. Gak ngerti sepupu saya itu. Padahal dia, karena dia punya apartemen. Australia punya apartemen. Sepupu saya ini cewek loh, cewek pintar kerja. Masih muda, masih 34-35. Tapi sukses dia. Sukses kerjaannya, sukses bojo. Semalam nangis Bu Indri. Ya kalau di sini mungkin di Indonesia kan ada timur ya. Mungkin ya ditanya di sana cuek. Biar mau gulung-gulung, mau guling-guling, mau nangis, mau apapun. Tidak ada yang cuma orang lihat gini toh, lalu lalang. Nangis dia. Terus perutnya lapar, sisa uang dia beli. Cuma segini. 1 kali 24 jam. Dia cuma makan burger. Tidak ada. Tidak ada persediaan duit. Kartu kreditnya belum dibuka. Menghubungi kita keluarga.
Gak bisa. Belum cerita, Hen, aku ditinggal. Udah putus. Joshua, Jos, jemputan mama ya. Mama sudah 1 hari di sini. Langsung putus. Saya ngomong dengan Joshua, Jos, waktu itu. Joshua juga ya masih dalam padang gurun, belum diberkati. Kamu pinjem bosmu 5 juta. Kalau besok sampai, saya punya deadline. Saya terus bahasa roh, saya bergumul. Dan saya ngomong, kalau besok sore tidak datang, waduh kamu mesti berangkat Jo. Hari kedua tidak makan. Ya, gelandangan di negaranya orang. Oke Pak, dia udah kontak bosnya, udah tinggal saya ngomong, iya Yos, langsung dia kontak, langsung ditransfer. Bu Indri terus nangis, mungkin terus berdoa ya. Semalam sampai pagi, dia gak tidur, nangis terus. Bawa 40 kilo koper. Mau ke toilet, kan dia masih ada rasa takut dia hilang ya, disalahkan. Dibawa masuk, dimarahin. Maci, di luar taruh. Toiletnya kan sempit. Kalau dibawain tas gede-gede gini kan sempit. Akhirnya 3:30 pagi. 3:30 pagi counter. Saya lupa waktu itu, Citylink atau AirAsia atau Lion atau apa ya saya lupa. Itu buka pertama kali. 3:30 pagi, jam 3 kalau enggak 3:30. Pegawainya semua udah datang, ada satu buka. Bu Indri coba memberanikan diri. Padahal dia tahu 3 kartu kreditnya belum dibuka, enggak bisa digesek. Ya, enggak bisa beli tiket. Citibank, HSBC, BCA. Tapi dia memberanikan diri. Ya, saya percaya itu Allah Immanuel yang beserta dengan dia. Sehingga dia digerakkan untuk menuju ke counter. Padahal dia tahu tidak mungkin bisa beli. Karena udah beberapa kali refleks. Ya, kepingin beliin saya. Dibayar pakai kreditnya ditolak. Semua 3 itu udah berapa kali ditolak semua. Waktu belanja di Singapura. Dan waktu dia beli tiket, dia keluarkan Citibank. Akhirnya ditolak. Dia keluarkan lagi HSBC. Ya, HSBC itu bank internasional, pusatnya ada di Hong Kong. Kalau Citibank di Amerika. Ditolak. 2 bank internasional ditolak karena belum dibuka. Dan di dalam keputusasaannya dia keluarin BCA. Dan dia tahu pasti ditolak. Tapi dengar Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Waktu kita berjalan, ada Immanuel. Dia tidak pernah mempermalukan kita. Yang setuju katakan amin. Roma 10:11 berkata, barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Dia serahkan itu. Counternya dijaga 2 orang. Terus bisik-bisik ya, dipikirkan gak ngerti ya bahasa Inggris. Ya Bu Indri sedikit-sedikit lah. Bisa bahasa Inggris. Counternya bisik-bisik dengan temannya, dia ngomong gini. Ketawa. Tahu ketawanya apa? Bank internasional saja apalagi. Dia ketawa-ketawa kedua. Terus agak lama gitu loh. Nah dimasukin mesin EDC-nya. Terus Bu Indri ngomong gini, Pak tolong Pak, yang ini Pak. Ya karena sudah, ya itu satu-satunya pengharapannya. Dan waktu dimasukkan, agak beberapa detik. Apa artinya? Surga itu lihat
pengharapanmu apa tetap masih dengan dia? Yang setuju katakan amin. Beberapa detik tidak keluar, itu artinya surga kepingin lihat. Engkau masih bisa percaya benda dengan dia. Makanya ditunggu-tunggu, dah keluar-keluar. Ada 15 detik, 20 detik. Saya percaya pasti bahasa roh dia. Setelah itu perlahan-lahan loh. Perlahan-lahan detik keluar. Dan waktu keluar. Dua orang itu bahasa Perancisnya tahu melongo. Lihat-lihatan, kanan kirinya lihat-lihatan gini. Nangkep. Kalau saya yang di sana, saya pasti berkomentar, belum tahu kamu, ada Immanuel. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita berkumpul sendirian. Enggak. Dia itu Papa yang baik. Yang setuju katakan. Waktu kita keluar, dia tetap God is good. Bukan berarti, oh kalau gitu kita terus berbuat dosa. Enggak juga. Jangan permainkan kasih karunia. Begitu keluar langsung, seperti tidak ada orang ya. Bu Indri langsung sujud seperti menyembah, dia nangis sekeras-kerasnya. Amin. Ini true story, saya bukan dari cerita orang lain. Ternyata masih ada Immanuel. Loh kok ternyata masih ada Immanuel. Makanya tahun ini saya kepingin rindu keluar bulu KKR. Masih enggak pakai Mac. Jelas toh? Padahal flu berat loh. Tadi flu. Ada Immanuel. Kasih tunjuk kanan kirimu. Ada Immanuel. Santai. Loh kok di persirai? Loh ayo tunjuk. Ada Immanuel. Tunjuk kanan kirimu. Santai. Kalau yang khawatir, yang bingung, apa? Toro kalau Immanuel. Maka itu terus bertumbuh. Arti melekat itu bertumbuh terus ke arah dia. Anggap. Waktu saya ngalami Bu Indri seperti itu, waduh iman saya langsung naik beberapa level. Saya kalau ngalami hal-hal yang seperti itu langsung iman saya naik beberapa level. Lebih mantap, lebih percaya karena ada. Yuk, tutup matanya, kita mau doa. Jadi bagian hambamu sudah hambamu lakukan Papa. Dari awal kami sudah memuji. Dari awal kami sudah menyembah. Dari awal Tuhan kami sudah bersorak-sorak. Meninggikan Engkau, memasyurkan namamu. Dan lakukan jadi bagianmu Papa. Setelah pulang dari tempat ini kami keluar. Lakukan yang jadi bagianmu Papa surgawi. Memulihkan setiap kami.
mengangkat lebih tinggi. Oh, lakukan aja dari bagianmu. Membuka jalan tahun ini saat tiada jalan. Membuat jembatan yang baru. Menghubungkan satu dengan yang lain. Kalau kami lagi hopeless, tapi kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Makasih. Biar siang hari ini menjadi titik balik. Revival. Untuk kami bangkit iman kami. Untuk awal tahun ini. Kami lebih mendekatkan diri kepadamu. Melekat dengan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan. Saudari diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan begitu luar biasa, ya. Itu semangat. Dari kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini, saudara dan saya mau tidak mau harus bertumbuh. Jangan saudara menjadi kerdil, jangan saudara menjadi kanak-kanak terus. Ya aku memang kayak gini. Dari sononya begini, no. Tuhan menuntut kepada setiap kita anak-anaknya ini harus bertumbuh. Kalau saudara tidak bertumbuh, susah sendiri saudaraku. Ya, karena hari kita sekarang ini sudah bukan lagi yang baik. Yang kita hadapi hari lepas hari semakin jahat. Hari-hari ini hari yang jahat. Semakin kita menghadapi, kita masuk pada akhir zaman semakin jahat. Dunia ini semakin jahat. Keadaan semakin jahat. Contoh tadi yang salah satunya aja, Ibu Indri itu istrinya Pak Hendro. Ya, dikasih tiket yang palsu. Berarti apa? Jahat. Padahal itu masih dibilang keluarga. Sekarang nggak bisa menjamin, oh itu baik. Nggak ada saudaraku. Hanya Tuhan yang baik. Amin. Oleh sebab itu berseru, berharap hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan kekuatan, kepinteran. Jangan saudaraku. Jangan mengandalkan orang, manusia. Firman Tuhan dikatakan, Yeremia 17 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Andalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan cuma stuck, oh ya aku orang Kristen, aku nang gereja. Nggak berhenti sampai di situ, harus terus. Ya, harus jam doanya ditambahi, baca firman Tuhan. Ya, yang baca firman Tuhan saya share di grup. Kalau unita sekarang ini ya cuman satu pasal, bukan berarti oh no. Bukan, tapi kita lebih lagi mendalamkan untuk direnungkan. Bukan cuman sekedar membaca, kayak baca komik gitu, baca majalah, enggak. Tapi direnungkan Tuhan ngomong apa ya, Tuhan ini maunya apa ya. Amin. Lebih direnungkan lagi, setelah direnungkan ngerti, terus dipraktekno, dilakukan. Itu kita namanya bertumbuh. Ya, ayo saudaraku, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jam doa kita ditambah. Saya menghimbau, saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, GAP Pemulihan Imamat Rajani. Ya, dan kita dari yang grup PA kita sudah mulai jalan untuk doanya. Sekarang saya
ke jemaat semuanya, ayo ditingkatkan. Saya percaya saudara pasti punya jam doa tertentu. Mungkin pagi, oke, baik. Ya, tapi tambah lagi, ada siang, ada malam. Kalau siang mungkin yang bekerja mungkin tidak bisa kebentur jam kerja, tapi ada waktu malam. Ayo sama-sama berdoa. Ya, lebih dekat kepada Tuhan, lebih melekat kepada Tuhan. Amin. Karena biasa yang bisa terluputkan dari kesusahan, dari kegelapan, dari apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini cuman orang yang melekat kepada Tuhan. Nek enggak melekat, kalau saya bilang kintir saudaraku, katut hanyus. Sekalipun saudara mungkin KTP ini Kristen, enggak menjamin itu saudaraku. Ya, ayo saudaraku, kita lebih lagi bertumbuh, ditingkatkan rohani kita, iman kita, ya otot-otot iman kita itu dilatih terus untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Bahkan Engkau sudah memimpin ibadah raya kami ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami percaya kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau, membawa kemenangan Tuhan. Karena kami sudah Engkau beritahu, karena Engkau sudah Engkau nasihati, Engkau ajari kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Kami pulang, kami lakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan untuk biasa-biasa, kami tidak mau stuck Tuhan, tapi kami ingin bertumbuh terus semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan untuk kami dapat mengalahkan dunia ini Tuhan, iman yang kuat kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. WL Musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik juga Tuhan multimedia, baik juga yang melayani prokes dan kami semua yang hadir. Tidak ada satupun yang terlewati. Engkau menjangkau, Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Maka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan,
yang di dalam masalah, baik masalah pekerjaan, masalah di dalam rumah tangga, masalah yang dalam studi, masalah apapun Tuhan yang kami hadapi, kami percaya di saat kami berjumpa dengan Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu, ada pertolongan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Immanuel, Engkau menyertai kami, maka tidak ada satupun Tuhan kesusahan dunia ini yang dapat Tuhan menyentuh kami Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi pembela kami, Engkau menjadi perlindungan dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah kami dengan selamat sejahtera. Bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew yang akan melanjutkan perjalanan untuk ke Jakarta Tuhan. Engkau menolong perjalanannya Tuhan. Terima kasih perlindungan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan puji Tuhan.